Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romotino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan, banyak dari kita senang mencari apa yang membuat kita nyaman, meskipun cara untuk mencapai tujuan itu kita menggunakan cara yang tidak berkenan. Tetapi beranikah kita untuk memikul salib kita, untuk senantiasa setia, mengikuti apa yang menjadi rencananya, meskipun kita harus menderita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, telah nyatalah kebenaran dalam segala penghakiman. Dampingilah kami hari ini untuk melihat segala peristiwa hidup dengan cara pandang-Mu, sehingga hanya kasih dan kesetiaan yang kami punyai, tidak mengandalkan emosi, melainkan kesadaran dan kesabaran dalam mengandang segala peristiwa hidup kami di dalam menapaki persiaran di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Wahyu, dikisahkan bahwa Yohanes melihat orang-orang yang mengalahkan binatang dan menyanyikan kidung kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang mengalahkan binatang adalah pengikut Kristus, dan binatang itu melambangkan setan. Inilah hari penghakiman. Kitab Wahyu pada hari ini mau mengingatkan betapa besar dan ajaiblah karya tangan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sungguh adil dan benar dalam segala tindakan. Tinggal bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, apakah senantiasa mau terus belajar untuk hidup di dalam kasih dan kesetiaan, tidak mengandalkan emosi untuk mencapai apa yang menjadi ambisi, tetapi senantiasa berada dalam kesadaran dan kesabaran untuk memandang segala peristiwa hidup dengan lebih bijaksana, bukan apa kataku, bukan apa katanya, bukan karena dari dulu seperti itu, tetapi kita bersama-sama diajak untuk belajar memaknai sabda Tuhan, bukan untuk hidup di masa lampau, tetapi untuk tinggal dan menikmati serta melaksanakan hari ini, saat ini, dan untuk yang akan datang. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil Suci menurut Lukas pada hari ini, Yesus menubuatkan penderitaan yang akan dialami murid-muridnya. Pada waktu itulah kesempatan bagi mereka untuk bersaksi, asalkan mereka setia. Yesus akan memberikan hikmat, melindungi, dan memberikan kehidupan. Tetapi seringkali kekhawatiran dan juga ketakutan membuat kita menjadi pribadi yang tidak bijaksana. Padahal Tuhan mengajak kita semua untuk selalu setia sampai mati. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada Anda, saya, serta kita semua mahkota kehidupan. Di dunia seperti sekarang ini, di mana informasi bertebaran di dalam media sosial yang mudah kita dapatkan, tetapi kita sebagai murid Kristus akan mengalami banyak penderitaan karena iman kepada Yesus dan hidup di dalam kebenaran. Mungkin berita yang benar justru akan banyak ditinggalkan oleh viewers dan followers karena beritanya yang kurang menarik. Namun, kita diminta untuk tetap setia, hidup dan mewartakan serta bersaksi di dalam kebenaran karena Yesus yang memberikan hikmat dan perlindungan kepada kita. Namun, sungguhkah kita berani menderita demi iman kita? Ataukah kita lebih mencari aman dan mudah melepaskan iman sebagai sesuatu yang tidak berarti? Apalagi di tengah bayang-bayang ketakutan dan kekhawatiran akan krisis
yang mulai digaungkan dan diwacanakan di tahun 2023. Ancaman, ketakutan, dan kekhawatiran akan diputus dari pekerjaan kita. Kadangkala membuat kita menjadi tidak bijaksana dan bahkan menghalalkan segala cara. Tetapi beranikah kita sebagai murid Kristus untuk senantiasa belajar mengikuti orang-orang kudus, belajar untuk senantiasa berjuang untuk setia hidup di dalam kebenaran, tidak menghakimi tetapi menghidupi, tidak menyalahkan tetapi bersaksi demi sebuah kebenaran. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Oleh karenanya, sebagai orang beriman, janganlah takut untuk hidup di dalam kebenaran demi iman. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.